trial, 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 trial,
cek. Cek. Oke. Baik, selamat sore para hadirin yang telah hadir bersama kami di Restoran 3 dari Hutan Bayi Pelataran Jakarta. Dan selamat sore juga untuk hadirin yang sudah bergabung secara virtual melalui YouTube PT Freeport Indonesia. Dan selamat datang di diskusi atau dialog seni pertama Kamoro Art Expo dan Sel 2021. Yang akan di sini kita akan membahas tentang pemuda dalam gerakan pelestarian budaya. Pada hari ini Kamis tanggal 28 Oktober 2021. Dan perkenalkan, saya adalah Ludia Marien atau Ludia, biasa dipanggil Ludia, yang akan memandu jalannya acara ini selama 2 jam ke depan. Dan by the way, apa kabarnya? Oh baik, sehat semua di sini. Saya ngelihat kayaknya emang suasananya, vibe-nya sangat positif ya untuk mengetahui banyak hal tentang budaya tentunya ya. Nah, seperti judul dialog kita hari ini, diskusi ini akan sangat menarik. Kenapa? Kita bisa lihat bahwa dari data BPS pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kita di Indonesia memiliki 300 lebih etnik hingga 1340 lebih suku bangsa di Indonesia. Dan juga keberaneka-ragaman budaya yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Karena itu merupakan aset negara kita, bukan begitu? Benar kan ya semuanya di sini? Nah, bertepatan juga pada Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober ini tahun 2021. Di sini kita akan membahas peran pentingnya generasi muda dalam melestarikan budaya. Kira-kira seperti apa ya? Karena kalau kita melihat kembali bahwa anak-anak muda zaman sekarang ini sudah mulai acuh dan terlena dengan perkembangan teknologi. Mereka lebih suka dengan budaya luar dibandingkan dengan kearifan lokal kita sendiri. Nah, di sini gimana caranya menarik, menyadarkan anak-anak muda Indonesia bahwa kita memiliki keunikan budaya itu sendiri. Nah, seperti apa pembahasan kita hari ini? Pasti semua di sini penasaran kan? Ya kan, dan begitu juga buat teman-teman yang telah menyaksikan secara virtual, karena saya juga di sini penasaran dengan pembahasan atau diskusi interaktif kita dengan beberapa pembicara kita yang sangat inspiratif di sini. Nah, baik, sebelum kita memulai dialog kita, nah saya akan memperkenalkan keempat pembicara kita yang sangat inspiratif dan luar biasa ini. Oke, yang pertama ada Kak Hendrikus Wiryu. Halo Kakak. Halo juga, selamat sore semua. Ya, selamat sore. Nah, Kak Hendrikus ini dia merupakan seniman ukir kayu Kamoro. Dan, tunggu Kakak. Kalau misalnya dalam bahasa Kamoro mengucapkan salam itu Amolongo Nimau Nitimi. Jadi kalau di Timika memang kami biasa sering pakai 2 bahasa yang khas di Kabupaten Mimika. Tapi bagi kita orang Kamoro biasa menyapa orang lain dengan Nimau Itimi. Nimau Nitimi. Nimau Itimi itu buat semua orang atau banyak orang. Nimau Nitimi. Nah, kalau buat untuk 1 orang Nimau. Nimau, oh oke. Berarti ketika saya memberikan salam kepada para hadirin di sini, saya mengatakan Nimau Itimi. Dan kalau misalnya dibalas kembali, jawabannya apa? Nimau. Nimau. Oke, kalau begitu kita di sini belajar salah satu budaya dari suku Kamoro, yaitu mengucapkan salam dalam bahasa Kamoro. Ya, ketika saya mengatakan memberikan sapaan dengan Nimau Itimi, para hadirin jawabnya apakah? Nimau. Nimau. Oke, kita coba ya. Oke. Baik para hadirin, Nimau Nitimi. Nimau. Oke. Dengan ini para hadirin semua di sini sudah bisa bahasa Kamoro. Basic bahasa Kamoro. Ya, bisa kan? Bukan menguasai. Oke, baik. Selanjutnya ada Kak Billy Iwan Etokoro. Halo Kakak. Halo. Nah, Kak Billy ini dia adalah founder dari Pace Kreatif. Ya, dan yang ketiga ada Bang Martin Sambo. Halo, ya. Halo Kakak.
Halo juga kakak. Nah, Kak Martin Sambo ini merupakan Education Team Leader Yayasan Wahana Visi Indonesia. Dan selanjutnya ada Kak Hana Keraf. Halo. Nah, Kak Hana Keraf ini dari tadi pada saat saya datang disalah kira terus, dipikir saya Kak Hana. Dan saat ketemu dengan Kak Hana dipikir lu dia. Kayaknya emang kita punya rambut yang sama ya Kak. Nah ini kearifan lokal juga kan Kak? Bener guys? Betul, guys di betul. sini. Keceplosan saya. Oke, nah Kak Hana Keraf ini merupakan co-founder dan Chief of Community, maaf, saya ulang ya. Biasa ini lidahnya lidah-lidah papeda soalnya. Nah, Kak Hana ini dia merupakan co-founder dan Chief of Community Development dan Partnership Duanyam. Nah, sebelum kita memulai diskusi ini, selama kegiatan dialog seni ini berlangsung, kita turut mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dengan tetap menjaga jarak dan juga menggunakan masker untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Nah, setelah kita akan diskusi di sini akan ada sesi tanya jawab dari para hadirin yang hadir di sini serta teman-teman yang bergabung secara virtual melalui YouTube PT Freeport Indonesia. Jadi buat kalian semua yang di sini bisa tulis pertanyaannya dan langsung bisa ditanyakan kepada pembicara kita. Ya, karena ini kesempatan emas sekali bisa langsung berdialog dengan pembicara-pembicara hebat di sini. Nah, oke. Langsung saja tanpa saya berlama-lama ngomong sendiri di sini, saya akan ngobrol pertama dengan Kak Hendrikus. Nah, Kak Hendrikus atau biasa dipanggil Kak Hengki merupakan seniman ukir Kamoro dan ya dia biasa disapa Kak Hengki adalah seniman Kamora yang telah menampilkan hasil kerajinan ukir kayu di berbagai kegiatan seni dan pameran tingkat nasional serta internasional. Kak Hendrikus telah berpartisipasi dalam kegiatan Kamoro Art Expo dan Sale selama dari tahun ke tahun serta bekerja sama dengan Yayasan Maromoe Weaiku Kamoro dalam mempromosikan hasil kerajinan. Nah, di sini sebelum kita memulai diskusi dengan Kak Hengki, seperti Kak Hengki sudah menyiapkan video ya? Atau belum ya Kak? Jadi kita langsung ngobrol saja dengan Kak Hengki. Nah, Kak Hengki, kalau tidak salah kemarin kita sempat bertemu ya Kak? Ya betul lah deh. Kita bertemu di Timika, jadi sempat kemarin saya dan beberapa tim dari VT Freeport kita mengunjungi Yayasan Maromoe Weaiku Kamoroe. Nah, di situ banyak sekali ukiran-ukiran dari Kamoro yang sangat unik dan seperti yang sudah kita lihat di depan kita ini adalah salah satu ukiran dari Kamoro ya Kak? Iya. Nah, benar Kak. Dan di sini yang ingin saya tanyakan Kak, ini kan banyak sekali ukiran. Apa makna dari setiap ukiran-ukiran seni Kamoro ini Kak? Jadi di dalam bentuk ukiran itu ada berapa jenis macam. Ada yamate, terus ada pekoro, terus ada juga mamokoro, ada juga wemawe. Jadi wemawe itu yang seperti satu kayu utuh, terus dibikin bentuk ada manusia berdiri. Sedangkan kalau yamate itu bentuknya seperti papan, seperti apa perisai. Itu yang yamate. Sedangkan mamokoro itu seperti sarung roh yang dipakai oleh manusia. Jadi dom bikin dalam bentuk kayu disebut mamokoro. 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 Oh. Sedangkan bikau itu dalam bentuk anyaman. Bikau itu yang dalam bentuk anyaman. Dalam bentuk anyaman. Terus paru atau pekoro itu yang piring. Piring makan. Terbuat dari kayu. Oke. Jadi dalam
satu ukiran kayu seperti Yamate, terus apa Wemawe, Mamokoro, Pekoro, itu semua setiap alur atau setiap dia punya ukiran itu penuh arti dan maknanya juga ada. Dari kehidupan sehari-hari masyarakat itu seperti ada kali, terus ada awan putih, ada awan hitam, terus ada kolam, ada mata kail, ada sagu, ada ikan, semua dituangkan ke dalam ukiran itu. Oke, baik Kak. Jadi setiap dari patung-patung ini menggambarkan kehidupan dari suku Kamoro itu. Iya. Kalau seperti yang ini ada apa buaya di depan kita semua ini, berarti garis yang kayak seperti zigzag di situ itu apakah gambar daun atau sagu kah? Itu yang di depan itu gambar apa? Ukiran kali. Ukiran taring. Kali atau sungai itu. Kali. Ukiran kali. Oh, kali oke. atau sungai. Baik. Jadi dari setiap ukiran suku Kamoro itu dia tidak hanya memiliki satu makna, tetapi memiliki berbagai makna yang memiliki filosofi di masing-masing setiap patung. Oke. Iya. Oke. Dan baik untuk para hadirin semua, ternyata Kak Hengki sudah menyiapkan video yang akan menunjukkan keindahan dari ukiran seni suku Kamoro. Jadi langsung saja ya kita saksikan bersama. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa sekali. Tadi kita sudah melihat bahwa ternyata di Kamoro itu bukan hanya seni ukiran tetapi punya tarian dan tradisi adat istiadat juga ya. Ya, baik Kak Hengki. Selanjutnya nih Kak, ketika Kakak ataupun teman-teman dari suku Kamoro mereka mengukir patung itu, apakah ada upacara atau tradisi tertentu atau hanya asal dibuat aja? Kalau macam apa Yamate, terus Wemawe dan barang-barang lain itu tidak ada ritual adat, ritual. Sedangkan kalau membuat salah satu patung Bitoro itu baru ada ritual adat. Karena bagi kita orang Kamoro itu patung Bitoro itu paling sakral bagi kita suku Kamoro. Oh, oke. Kalau patung Bitoro itu yang memakai ritual adat. Jadi proses ambilnya datang tak kasih masuk, bawa ke kampung, terus cara mengukir itu semua diikuti dengan ritual adat. Sampai penancapan, sampai pasang Bitoro tuh. Wow, luar biasa sekali Kak. Nah Kak, dari tadi yang kita sudah lihat dari video dan juga ukiran-ukiran yang sudah ditunjukkan di sini, kira-kira Kak Hengki bisa menceritakan sedikit tentang pengalaman Kakak dalam upaya mempromosikan atau memperkenalkan seni ukiran suku Kamoro ini di Indonesia bahkan maupun di internasional, karena ini
dari informasi yang kita dapatkan bahwa promosi seni ukiran Kamoro ini tidak hanya di Jakarta saja, tetapi sudah sampai ke kancah internasional. Terima kasih. Yang pertama-tama saya sangat bersyukur sekali bisa bergabung di Yayasan Maramoe. Saya sebagai anak Kamoro, anak Papua asli dari suku Kamoro yang bergabung di Yayasan Maramoe, dan saya juga seorang pengukir. Saya berterima kasih kepada PT Freeport Indonesia yang selama ini sudah membantu kami, mendukung kami untuk melestarikan atau menjaga budaya ukir mengukir ini supaya jangan mati. Nah, tugas kami anak-anak muda harus menjaga tradisi ini, tradisi ukir ini. Oke Kak, dan pameran atau promosi ukiran ini sendiri sudah pernah dilakukan di mana saja Kak? Kalau pameran sudah sering dilakukan di Jakarta, di Bandung juga, di Bali, terus sampai ke luar negeri, ke Swiss juga. Wow, luar biasa sekali. Saya belum pernah ke Swiss sih sebenarnya. Keren Kak. Nah Kak, dan saat melakukan upaya promosi seni ukiran Kamoro ini, tantangannya itu apa saja Kak? Yang paling berat itu kalau kita turun ke kampung itu yang paling berat, karena cuaca juga tidak memungkinkan, tapi mau tidak mau hujan panas tetap kita tabrak, mau ombak kah tidak kah tetap kita tabrak. Untuk mengangkat atau melihat masyarakat atau mengajar dorang supaya ukiran ini jangan sampai punah, kita membuat jalan untuk saya sendiri. Saya sangat berterima kasih kepada Yayasan Maramoe juga dan dukungan dari PT Freeport Indonesia juga. Baik Kak, tadi saya sempat dengar Kakak bilang bahwa tantangannya adalah ke kampung. Yang dimaksudkan ke kampung ini apa? Apakah mengambil ukiran dari kampung ke kampung atau memang hanya dibuat di Yayasan Maramoe Weaiku Kamorowe ini Kak? Ya, jadi biasa ke kampung itu mengambil ukiran dari masyarakat. Masyarakat yang membuat ukiran itu kami angkat, kami bawa dari kampung ke kampung, singgah dari kampung sebelah ke kampung sebelah, kita singgah ambil ukiran-ukiran, kami bawa ke galeri, terus kami keluar untuk menjual hasil karya masyarakat itu. Wah, luar biasa sekali. Jadi ukiran ini bukan hanya dibuat di satu tempat, tetapi ini adalah hasil karya dari masyarakat suku Kamoro di beberapa kampung. Iya. Ya, yang dikumpulkan dan yang akan dijual ataupun dipromosikan keluar dari Iya. luar Papua. Oh, oke Kak, luar biasa sekali. Baik Kak, di sini seperti tema kita hari ini adalah gerakan pemuda dalam melestarikan budaya. Nah, seperti saya sempat melihat salah satu video Kak Hengki di YouTube mengatakan bahwa ternyata anak-anak muda di suku Kamoro sendiri di kampungnya mereka masih memiliki skill mengukir. Skill mengukir yang didapat turun-temurun atau otodidak dari keluarga. Tapi berbanding terbalik dengan anak-anak muda di kota Timika. Nah, kira-kira upaya apa yang sudah kakak dan Kak Hengki dengan Yayasan Maramoe Weaiku Kamorowe ini untuk merangkul anak-anak muda untuk jangan sampai kita jangan sampai kita budaya ini punah. Itu bagaimana Kak caranya? Apakah ada sempat melakukan satu kegiatan ekstrakurikuler? Ya. Nah, Jadi, gitu. Kami biasa setiap kali turun ambil ukiran di kampung-kampung, kami biasa menyampaikan juga kepada anak-anak muda supaya menjaga tradisi atau
warisan leluhur ini supaya jangan sampai punah. Karena kalau yang di kampung-kampung itu masih kental, masih ikut tradisi. Sedangkan yang kami yang tinggal di Kota Timika jauh dari kampung, karena kampung ke Kota Timika kan pakai perahu. Nah, kami yang tinggal di Kota Timika ini yang sudah banyak, sekitar 80% itu sudah ada yang lupa dengan tradisi. Kebanyakan masuk ke dunia reggae, hip hop. Akhirnya tradisi kita sebagai anak Papua atau anak Kamoro dan Indonesia ini jadi terganggu untuk kita menjaga. Benar sekali, itu juga yang saya alami sih. Nah, kita kadang-kadang sebagai anak muda zaman sekarang tuh terlena dengan teknologi sampai mengabaikan budaya sendiri. Nah, Kakak, selanjutnya saya ingin tanyakan nih Kak, kalau ukiran ini apakah hanya dikhususkan untuk laki-laki pengrajinnya atau ada perempuan? Misalnya, saya yang mau belajar ukiran ini, memang saya tertarik dalam seni, itu bisa kah tidak Kakak? Jadi di suku Kamoro sendiri kami yang berhak mengukir itu ada garis keturunan. Wow. Maramue. Jadi seorang Maramue itu yang punya garis keturunan yang bisa mengukir, sedangkan yang tidak ada garis keturunan Maramue dia tidak punya hak untuk mengukir. Dan setiap ukiran itu punya hak-hak, punya marga-marga. Jadi marga-marga tertentu yang mempunyai hak-hak untuk mengukir. Tapi kalau buat perempuan itu tidak bisa untuk mengukir. Perempuan hanya fokus di anyaman saja. Wow, luar biasa sekali. Di sini kita bisa lihat bahwa ini bukan hanya sekedar ukiran, tetapi dia memiliki nilai-nilai yang tinggi, nilai budaya, adat istiadat yang di dalam sebuah patung ini. Jadi tidak sembarang dibuat dan memiliki makna-makna dari setiap patung ini sendiri. Dan ya, kita sebagai anak muda Indonesia pun harus patut mempelajari dan melestarikan budaya, seperti salah satunya adalah budaya seni ukiran suku Kamoro. Nah, terima kasih banyak Kak Hengki atas cerita yang sangat inspiratif ya Kak. Nah, selanjutnya ini tidak hanya Kak Hengki saja yang akan kita ngobrol-ngobrol dan diskusi di sini, karena ada Kak Billy. Nah, Kak Billy Iwan Etokoro ini merupakan pendiri dari Pace Kreatif yang merupakan sebuah komunitas yang bertujuan untuk menampilkan kreativitas masyarakat Papua dan mempromosikan pesona Papua. Bersama Pace Kreatif, Kak Billy mengunggah beragam konten edukasi tentang keindahan dan keunikan Papua. Wow, keren banget. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Kak Billy sudah menyiapkan video untuk kita saksikan bersama. Mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati su tenggelam di dasar pasir, di laut biru di Papua. Cerita dia sungai yang deras, cerita dia hutan yang luas, tempat matahari selalu menyanyi, tempat
tujuan utama dari para wisatawan. Daunnya dipakai untuk atap rumah, upacara adat, perangkap ikan, untuk keperluan memasak. Aku lahir bersama angin, bersama daun. Dahan atau gaba-gaba dipakai untuk dinding rumah, perangkap ikan, rakit, dan lain sebagainya. Buahnya digunakan untuk aksesoris adat, obat, dan lain-lain. Batang sagu untuk lantai rumah, jembatan, kayu bakar. Baik, terima kasih banyak atas videonya, Kak. Saya by the way di sini saya jadi ingat kampung. Karena memang bukan asal sih, lebih tepatnya tinggal di Sentani. Dan di sini kita bisa melihat kearifan lokal dari suku Sentani itu sendiri. Nah, Kak Billy, di sini saya penasaran, apa itu Pacek Kreatif dan mengapa wadah seperti Pacek Kreatif itu penting untuk keberlangsungan gerakan pelestarian budaya daerah, Kak? Suaranya kurang jelas. Oh, oke. Jadi yang ingin saya tanyakan, Pacek Kreatif itu apa? Dan mengapa wadah seperti Pacek Kreatif ini penting untuk melestarikan budaya? Ya. Jadi Pacek Kreatif itu baru terbentuk mungkin sekitar 2 tahun ya. Ini lagi sudah 2 tahun. Sebenarnya dulu kita sering kumpul-kumpul. Jadi teman-teman yang punya hobi. Jadi kita punya hobi foto dan video. Jadi kita selalu jalan foto terus video di kampung-kampung, di tempat-tempat seperti Bapak dorang tadi, ada yang ngukir, ada yang ini, kita buat video. Terus tapi kita sekedar posting hanya untuk dapat like, dapat komentar, tapi tidak ada tujuan toh. Akhirnya tong bikin ini sudah. Tong bikin satu akun baru tong kasih nama Pacek Kreatif. Biar ketong bisa bicara sisi mana saja. Akhirnya tong pilih tong kasih nama Pacek Kreatif. Jadi itu sudah dia punya asal mula untuk Pacek Kreatif berdiri, terus kita bergerak itu apa yang ada di masyarakat yang kita mungkin bikin dia dalam bentuk visual. Bikin dia dalam bentuk visual seperti video tadi, terus
Dan kita harap dari situ masyarakat ini akan dikunjungi dan uang bisa sampai di kampung. Tanpa dorang harus ke kota, terus dorang tidak perlu takut bahwa dia tidak sekolah, SDM dia tidak cukup untuk kelola begini. Jadi apa yang alam sediakan, apa yang kita punya kearifan lokal itu bernilai. Jadi kita hanya kemas dalam bentuk visual. Mungkin begitu. Oke, baik. Jadi bermula dari sebuah hobi Iya. fotografi dan melihat bahwa ternyata peluang di kampung seperti salah satu Kampung Yobo ya tadi ya Kak. Iya, benar. Ya, melihat bahwa Kampung Yobo ini memiliki peluang wisata yang bisa menarik banyak orang datang. Iya. Dan ya, setelah itu mempromosikan kearifan lokal lewat media sosial. Iya. Nah, oke baik Kak. Selanjutnya ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran Wadah Pacek Kreatif dalam mendorong upaya kesadaran dan promosi budaya Papua? Oh iya, jadi kita di Pacek Kreatif, kalau kita hitung ya, dari ini belum sampai 2 tahun, berkat kita punya postingan itu, ada kebijakan pemerintah yang lahir, itu bisa senilai 2 miliar lebih, 2 miliar 700. Dan itu mendukung kegiatan-kegiatan yang kita posting. Bukan ke kita ya, tapi ke masyarakat. Seperti waktu kita buat festival Ulat Sagu itu, kita tanpa uang. Hanya jual ide di media sosial. Akhirnya ada dukungan sekitar 450 juta. Jadi kita hanya apa yang ada kita posting. Jadi tadi selain itu kayak budaya ya, belum lagi untuk mama-mama punya noken, bapak-bapak punya ukiran. Jadi waktu di PON kemarin banyak yang pesan souvenir. Kita langsung kasih connect ke mereka, tidak dengan kita. Di situ jadi informasi kita sampaikan secara visual. Wow, luar biasa sekali. Di sini saya lihat bahwa Kak Billy dia menggunakan platform media sosial dalam mempromosikan kearifan lokal daerah Papua dengan menarik minat anak-anak muda. Karena kalau kita lihat bahwa anak-anak muda sekarang mereka lebih aktif di Instagram, di TikTok, Facebook, bahkan YouTube ya Kak. Dengan hanya menjual ide. Wow, ini luar biasa sekali. Nah Kak, selanjutnya ini saya ingin bertanya lebih tepatnya meminta tips ke Kak Billy untuk kita ataupun teman-teman di luar sana yang ingin membangun suatu komunitas seperti Pacek Kreatif itu kira-kira bagaimana dan dimulai dari apa Kak? Oh iya, mungkin kita juga selain bikin Pacek Kreatif, kita sering ajaran anak di kampung untuk gunakan HP untuk posting kebiasaan sehari-hari di kampung. Terus nanti kita tolong share, dan ini ada teman-teman lain. Kita juga harap nanti dia bisa bantu share apa yang kita share supaya banyak yang tahu. Jadi sederhana dan simpel. Kita tidak pakai biaya dari manapun, sukarela, baku kumpul. Kadang kita mau dapat biaya untuk mendukung kita punya kegiatan, kita foto wedding, foto-foto yang biasa seperti wisuda, lain-lain. Tapi kalau untuk ke masyarakat langsung itu kita itu untuk mendukung kegiatan kita di masyarakat. Jadi teman-teman saya itu kita satu visi ya. Jadi kalau banyak tempat destinasi yang kita kemarin berikan seperti pelatihan begitu. Bagaimana gunakan media sosial, pakai HP saja, pakai apa yang ada saja, kita perkenalkan apa yang kita punya di kampung. Dan kita anjurkan mereka harus buat akun di media sosial.
biar itu bisa, selain itu bisa imbangi. Sekarang dari luar masuk banyak ya perkembangan yang tidak sama dengan kita punya budaya. Akhirnya mereka cenderung ikut yang itu karena tren. Oh, baik. Terima kasih banyak, Kak. Jadi kita bisa melihat gitu, untuk teman-teman di sini ketika ingin membangun satu komunitas seperti Pace Kreatif, kita bisa mulai dari menggunakan media sosial, share sesuatu yang kita sukai, kita bisa membuat konten dengan hobi kita yang mengangkat budaya, seperti contohnya yang dilakukan oleh Pace Kreatif. Nah, terima kasih banyak Kak Billy atas cerita inspiratifnya. Dan selanjutnya ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber kita yang tidak kalah menariknya lagi, yaitu Oke, baik. Sepertinya ada gangguan sedikit ya, karena memang di sini kita semua sudah semakin tertarik untuk lebih membahas lagi mengenai budaya, tentang pelestarian budaya dari segi pendidikan pastinya. Nah, di sini saya akan berbincang dengan Kak Marten Satu Sambu yang merupakan Education Team Leader Yayasan Wahana Visi Indonesia, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk bekerja dan berkolaborasi dengan komunitas yang paling rentan melalui pengembangan masyarakat. Beliau bertanggung jawab untuk menyusun kurikulum dan memastikan anak-anak peserta program Wahana Visi Indonesia dapat diberdayakan melalui pendidikan yang mumpuni. Nah, tapi sebelumnya kita akan simak dulu video yang sudah disiapkan oleh Kak Marten. Visi kami untuk setiap anak, hidup utuh sepenuhnya. Doa kami untuk setiap hati, tekad untuk mewujudkannya. Wahana Visi Indonesia. Lebih dari 20 tahun, WVI sebagai Yayasan Kemanusiaan Kristen dan mitra terpercaya World Vision International hadir di berbagai pelosok Indonesia untuk memberikan harapan bagi anak-anak Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan gender. WVI fokus pada kesehatan, perlindungan anak, pendidikan, pengembangan ekonomi keluarga, penguatan kebijakan, dan terus meningkatkan kapasitas dalam merespons setiap bencana, serta terus melakukan inovasi program berbasis teknologi digital sebagai bagian dari akuntabilitas untuk masyarakat dan mitra kerja. Komitmen kami semakin teguh. Bersama anak, masyarakat, dan mitra kerja, Wahana Visi Indonesia akan terus melayani yang rentan, menghargai setiap martabat manusia, ambil bagian dalam mewujudkan perubahan bagi anak-anak Indonesia. Oke, langsung saja ya Kak, saya ingin bertanya sedikit mengenai peran sektor pendidikan dalam mendorong upaya pelestarian dan promosi budaya Kak. Kira-kira itu seperti apa Kak? Mic-nya bisa Kak? Atau mungkin bisa menggunakan mic saya. Bisa. Oh bisa. Ya. Oke. Ya. Jadi Wahana Visi di Papua khususnya yang tadi bicarakan terkait dengan pelestarian budaya, kami bergerak untuk khusus pendidikan. Dalam 5 tahun ke depan kami masih fokus untuk pendidikan khususnya untuk di Papua. Nah, dalam pendidikan yang kami maksud ini tadi dikaitkan dengan bagaimana melestarikan budaya. Kita berangkat dari pendidikan kan tidak bisa dipisahkan dari budaya. Ya seperti mata koin ya, kita bicara pendidikan pasti bicara budaya. Kita bicara budaya pasti bicara pendidikan. Nah, kita lihat dari karakteristik yang khas dari setiap daerah
kami mengembangkan model pendidikan kami itu berdasarkan karakteristik setiap daerah. Nah, tadi dari arah barat sampai timur kita mengembangkan pendidikan itu tidak sama dalam hal intervensinya. Kita mengenal kalau di di bagian barat kita mengenal ada istilah pendidikan hijau di Kalbar, kemudian di Sulawesi Tengah kita ada pendidikan harmoni, kemudian di arah Papua kita kenal namanya pendidikan kontekstual Pakimah Hani Hano. Nah, itu bahasa dari area pegunungan tengah Papua. Jadi pendidikan ini merupakan intervensi yang paling dasar bagi anak-anak untuk bisa membekali diri dalam berkembang semaksimal mungkin. Untuk pertama mengenal dirinya, tadi bicara dengan ada dari Kamoro, dari Sentani, dari Biak, dari Pegunungan, masing-masing akan mengenal dirinya dengan kekhasan budaya masing-masing. Nah, itu melalui pendidikan. Sehingga pendidikan yang kita maksud ini adalah pendidikan kontekstual dibangun dari kekhasan daerah masing-masing. Nah, mungkin kita berangkat dari melihat masalahnya juga. Kalau masalah yang ada adalah banyak adik-adik kita yang pada usia yang harusnya sudah bisa membaca dengan pemahaman, itu belum sampai pada proses seperti itu. Jadi kita bisa lihat misalnya, itu tidak hanya bukan berlaku saja di Indonesia bagian timur, bahkan seluruh Indonesia, dan kita melihat angka PISA kita kan secara nasional ya Indonesia, itu masih rendah. Boleh katakan kita masih urutan yang dekat dari bawah gitu. Nah, dari situ kita berangkat bahwa bagaimana mendekatkan pendekatan budaya di dalam pendidikan yang terstruktur. Artinya harus ada cara-cara yang dilakukan untuk membawa apa yang sudah dipahami oleh anak. Saya sebagai misalnya anak Komoro, saya tahu tuh jenis-jenis ukiran kakak ya. Nah, itu udah nggak bisa lagi di otak-atik tuh, dia sudah punya sendiri tuh. Nah, bagaimana menggunakan itu menjadi pembelajaran di dalam literasi contohnya, atau dalam numerasi. Kalau dalam kekhasan budaya sudah pasti, itu nilainya ada, makna-maknanya ada, dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya kami mementingkan bagaimana mengembangkan dari yang ada di setiap daerah. Nah, berangkat dari situ kami mengembangkan kurikulum yang bukan kurikulum yang artinya menjadi patokan semuanya, tapi semacam pengayaan untuk dipakai oleh guru dan siswa, bahkan orang awam di kampung, terutama salah satu kampungnya tadi muncul adalah Yoboy, itu salah satu kampung dampingan Wahana Visi Indonesia untuk bagaimana bergerak bersama dalam hal literasi. Integrasinya dengan budaya adalah sagu tadi, sagu itu pohon sagu dijelaskan oleh videonya kakak Billy tadi, dari akar sampai daun ada fungsinya. Nah, di dalam pembelajaran kurikulum itu dipakai di dalam bahasa Indonesia, kemudian mengenalkan huruf, kata, kosakata dalam hal matematika, bagaimana menghitung jumlah daunnya itu, pohon ini daunnya berapa nih gitu. Nah, semua itu dalam hal kegiatan yang bermakna dalam pendidikan. Nah, kurikulum salah satu yang kami pakai adalah pernah diterbitkan adalah pengayaan kurikulum namanya Pakimah Hani Hano. Nah, kata Pakimah Hani Hano itu bukan punyanya WVI, tapi punyanya para budayawan, kita sebut budayawan di Pegunungan Tengah Papua. Jadi kita kumpulkan dari segala suku. Di situ ada Hubula, ada Lani, ada Walak, ada bagian dari barat juga ada. Kita mengumpulkan apa sih yang menjadi ciri khas pegunungan ini gitu, yang mau dibawakan kepada anak-anak pendidikan. Muncullah kata Pakimah Hani Hano, itu artinya adalah bersekutu itu baik dan indah. Jadi ada kata indah di belakang itu ditambahkan bersekutu, kolaborasi. Itu baik karena kita mengusung budaya yang baik gitu, dan aslinya akan indah gitu. Nah, itu yang kami usung menjadi sebuah kegiatan kurikulum, ya kegiatan hari-harian. Ada permainan namanya di sana main gici-gici, itu permainan anak di Pegunungan Tengah,
dan itu bisa digunakan untuk pembelajaran tentang matematika, tentang bahasa, tentang IPA. Nah, kami melestarikan dalam mungkin tidak secara langsung, tetapi menanamkan sejak kecil. Anak Papua tidak boleh tercabut dari akarnya. Jadi prinsipnya di sana, sehingga kita mendorong semua orang harus terlibat. Kita ajak para kepala suku, kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, kita pikirkan bersama sehingga muncul harus ada dimasukkan di dalam sebuah kurikulum pengayaan. Jadi mungkin seperti itu prosesnya, sehingga kita mengatakan, dan ini sambutan dari gubernur sangat baik untuk bisa digunakan sebagai kurikulum pengayaan bahkan di seluruh Papua. Gitu. Berarti pendidikan bentuk materi pembelajaran dikolaborasikan dengan kebudayaan daerah Papua. Betul sekali. Wow, luar biasa sekali Kak. Nah Kak, setelah itu ini yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana pengembangan masyarakat rentan dapat membantu pelestarian budaya daerah tersebut? Jadi tadi kan kita sudah bahas dari segi pendidikan, nah ini kita bahas dari pengembangan masyarakat rentan ini yang bisa berkontribusi, bagaimana caranya dengan pelestarian budaya? Ya, betul. Jadi dari definisi kita mungkin tahu bahwa yang dimaksud rentan itu kan masing-masing ada kategorinya ya. Jadi kalau rentan secara bencana berarti memang ada di daerah yang sering terjadi bencana, kemudian bisa itu bencana sosial juga bisa terjadi atau bencana alam, atau rentan secara karena tidak dapat akses atau tertutup dan segala macam. Sehingga bisa jadi mereka tidak berdaya dalam hal untuk membangun dirinya. Nah, pengembangan masyarakat itu adalah sesuatu kegiatan yang tidak boleh berhenti gitu. Harus terus-menerus. Dan itu letaknya pada intervensi kepada remaja atau anak atau pemuda yang akan menggantikan generasi sekarang. Nah, sehingga kami sebagai Wahana Visi Indonesia masih fokus dan terus fokus kepada anak. Pemberdayaan anak menjadi fondasi di dalam pengembangan masyarakat gitu. Ketika anak diberdayakan dari sisi pendidikannya, kesehatannya, perlindungannya, akses untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan setara, itu dijamin, maka kita bisa mengatakan bahwa pengembangan masyarakat ini akan sangat berkorelasi dengan bagaimana anak-anak sendiri dari wilayah itu akan meningkatkan atau tadi melestarikan ya budayanya. Karena sudah mengenal bahwa kita ini sangat kaya gitu. Dalam sisi ya bahasa saja, kalau mungkin di sana lompat kali saja sudah bisa beda bahasa gitu. Benar-benar. Anak-anak bagaimana taunya kalau misalnya mereka tidak bisa menguasai itu sejak kecil bahwa kita ini unik gitu. Kita bisa mengembangkan apa yang kita punya untuk dunia bahkan. Nah itu kami melihat bahwa pengembangan masyarakat ini sangat penting dan itu adalah sebuah kegiatan yang terus-menerus kontinu gitu. Oke baik Kak, jadi pengembangan masyarakat secara terus-menerus dalam yang ditujukan spesifik kepada anak muda yang sebagai generasi muda Indonesia dalam melestarikan budaya. Oke Kak, dan Kak Martin mungkin Kakak bisa cerita sendiri pengalaman Kakak dalam mempromosikan ataupun dan pelestarian budaya daerah yang diberdayakan Kak. Ya, yang kami promosikan pertama adalah kembali lagi ke masyarakat. Jadi munculnya sebuah kata misalnya kata Pakimah Hanihano itu tidak muncul dari satu orang, tetapi muncul dari banyak tokoh, tidak hanya satu wilayah, tapi kita sebut tadi ini adalah wilayah Pegunungan Tengah. Mempromosikan itu bukan berarti mempromosikan langsung keluar ya, tapi menekankan ke dalam pemiliknya nih dulu nih, bagaimana mereka sangat yakin bahwa ini adalah nilai kita. Jadi waktu itu ketika bicara sama satu suku saja, mereka mengatakan kami nggak berani mengklaim ini mungkin nilai kami, karena mungkin suku sebelah juga punya, mungkin hanya dalam bentuk yang lain. Sehingga kita kumpulkan semua, kita bicara bahwa apakah betul ini punya kita dan mengatakan iya, oke, mari kita angkat. Nah, kita bawa di dalam festival-festival anak, kemudian termasuk dalam bagaimana kurikulum, dalam bentuk buku cerita. Jadi kami juga menerbitkan buku cerita yang berseri itu. Kita sudah menerbitkan 4 seri semacam majalah dan ada buku cerita di dalamnya juga ada
pembelajaran tentang pembelajaran sekolah pastinya, dan kemudian tokoh-tokoh Papua yang menginspirasi, dan juga ada PHBS juga pastinya ada, dan bagaimana cerita-cerita ini akan menjadi konsumsi bukan hanya anak Papua gitu, tapi bahkan semuanya. Nah, promosi ini terus dilakukan karena kita percaya ya bahwa globalisasi itu sudah di dalam mata kita ya. Anak Papua akan siap untuk misalnya go internasional, bahkan keluar dari Papua pun kita harus mengetahui apa yang dilakukan. Nah, budayanya tidak boleh dilupakan. Itu yang kita lakukan terus. Oke, terima kasih banyak, sangat luar biasa ya. Jadi pengembangan masyarakat dan pengembangan pendidikan ini lebih kepada anak-anak usia dini, anak-anak muda yang memang difokuskan untuk lebih ke gimana kita tetap mengenal dan menghidupi budaya kita sendiri. Even mungkin kita akan sekolah di luar sana, bukan berarti kita lupa akan identitas kita. Oke, terima kasih banyak Kak Martin. Nah, seperti kita lihat waktu kita sedikit lagi, tapi bukan berarti udah selesai nih, karena kita punya salah satu lagi pembicara, yaitu Kak Hana Keraf. Dan ya, Kak Hana dan pembicara kita satu ini produknya sudah dikenal oleh banyak sekali kalangan secara luas, dan Kak Hana Keraf ini merupakan co-founder dan Chief of Community Development and Partnership Duanyam, sebuah organisasi yang memberdayakan wanita pengrajin seni di beberapa daerah. Kak Hana bertanggung jawab untuk memastikan dampak positif dari usaha sosial Duanyam yang dapat dirasakan secara langsung oleh para pengrajin seni sebagai mitra Duanyam. Nah, sebelum kita berbincang dengan Kak Hana, kita akan menonton video tentang Duanyam yang telah disediakan oleh Kak Hana. Kita melihat bahwa kondisi kesehatan ibu dan anak, terutama di NTT, itu memang cukup memprihatinkan. Ibu-ibu ini mereka memiliki kendala di akses terhadap uang tunai supaya mereka bisa mengakses program-program kesehatan pemerintah yang udah bagus. Nah, Duanyam berusaha melihat apa sih kira-kira kegiatan ekonomi yang ibu-ibu ini sebenarnya sudah miliki, dan ternyata kita menemukan ada Menganyam. Adalah ibu-ibu kami, dan kita mau memberikan kesempatan untuk ibu-ibu supaya bisa memiliki akses terhadap uang tunai sehingga mereka mendapatkan akses ke kesehatan maupun peningkatan gizinya itu jadi jauh lebih baik. Di setiap kali kami mengalami kesulitan, kendala, kami selalu mengingat senyum dari ibu-ibu kami, dan kebahagiaan mereka adalah segalanya untuk kami. Wah, luar biasa sekali Kak. By the way, Kak Hana cantik sekali ya ternyata, bukan hanya dilihat secara langsung tapi di kamera juga gitu loh. Oke Kak, langsung saja ya Kak. Di sini saya ingin nanyakan Kak, ini Duanyam memiliki banyak sekali cerita-cerita sukses ya tentang bagaimana memberdayakan ibu-ibu atau perempuan-perempuan daerah, terutama di daerah Indonesia Timur. Nah, itu apa ya yang mendorong sehingga Duanyam melakukan hal tersebut? Terima kasih Lydia. Ya, sebenarnya asal mulanya Duanyam didirikan, kami kan bertiga ya, perempuan semua. Dan memang fokus utama kami adalah bagaimana perempuan bisa memiliki akses terhadap uang tunai dengan kearifan lokal yang mereka sudah punya gitu, baik keterampilan maupun bahan baku yang sudah ada di lokal. Duanyam sendiri dari 2014 memang fokusnya di Indonesia Timur. Tadi yang di video tadi memang paling yang diangkat adalah di NTT,
Namun dari 2016 sampai 2019 itu kita cukup aktif dan intensif sekali melakukan pelatihan dan pengembangan produk juga di Papua, di Nabire terkhususnya. Jadi yang kita dampingi itu lebih di pesisir ya. Kalau berbeda, kalau kakak-kakak mereka kan lebih di daerah pegunungan, kalau kami di pesisir itu di daerah kalau familiar dengan di Nabire ada di daerah Sima, jadi memang ke arah taman nasionalnya gitu. Dan ternyata di sana keterampilan menganyam itu sudah ada dan bahan bakunya pun juga sudah tersedia gitu. Berbeda dengan di NTT, kalau di NTT mungkin serat alam yang kami gunakan adalah lontar, gebang, sedangkan kalau di Papua, di Nabire pesisir itu kami menggunakan kulit kayu gitu. Jadi memang berbeda dengan noken yang dipilin. Ini benar-benar dianyam gitu, bukan dipilin. Tapi mereka juga tetap menyebutnya adalah noken. Jadi dua kunci itu yang paling utama bagi kami, yaitu keterampilannya sudah harus ada turun-temurun, bukan sesuatu yang baru yang kita paksakan ibu-ibu atau kita perkenalkan. Lalu yang kedua, bahan bakunya harus dipastikan berasal dari sekeliling, sehingga kami bisa terlibat dalam memastikan ibu-ibu ini memiliki peran aktif melestarikan bahan baku di sekeliling. Kita selalu bilang, pohon noken itu harus dilestarikan, kalau tidak nanti mama anyam apa, pohon lontar harus dilestarikan, kalau tidak nanti anyam apa, anak sekolah pakai uang apa gitu. Jadi kami melihat menganyam bukan hanya melestarikan budaya, tetapi juga menjadi insentif ekonomi bagi perempuan untuk aktif terlibat dalam pelestarian lingkungan hidup gitu. Dan di setiap daerah ada di lokal, perempuan kemudian bisa memiliki pendapatan sendiri, tidak perlu menunggu suaminya, tidak perlu menunggu misalnya ketika mereka tangkap lalu kemudian laku atau tidak gitu, itu mereka tidak perlu menunggu dari pendapatan tersebut, karena ada tambahan lagi, yaitu adalah keringat mereka sendiri, keterampilan perempuan sendiri gitu, yang memang tidak bisa digantikan oleh suami-suami mereka, karena memang yang sejauh yang kami dampingi selama ini memang adalah perempuan yang menganyam. Jadi memang belum ke bapak yang menganyam tuh belum. Lebih ke perempuan. Siapa tahu mungkin di sini ada bapak-bapak ataupun kakak-kakak yang ingin beralih profesi untuk menganyam, bisa itu untuk kill time loh. Selama ini ketemu suaminya masih menganyam kata-kata saja suaminya. Sepertinya curhat ya Kak. Oke baik Kak. Nah Kak, dari penjelasan kakak tentang memberdayakan ibu-ibu tentunya untuk menganyam dan menghasilkan pemasukan, ya itu selanjutnya saya ingin bertanya tentang ada apa peran Kak Hana sebagai co-founder dan Chief of Community Development dan Partnership Duanyam untuk mempromosikan budaya seni daerah dan mencapai tujuan organisasi? Pastinya kan setiap organisasi memiliki tujuan. Nah, dari Kak Hana sendiri ini kira-kira apa tujuan dan targetnya dalam melakukan promosi budaya seni ini sendiri? Baik. Duanyam tadi yang saya ceritakan, Duanyam didirikan oleh 3 perempuan. Kebetulan kami teman SMP, SMA, lalu kemudian mendirikan perusahaan. Duanyam ini perusahaan ya, jadi kami for profit. Dan kami memiliki latar belakang yang berbeda-beda. 2 partner saya ada yang dari family business, jadi memang fokusnya adalah jualan. Dia menjadi direktur pemasaran. Kemudian ada partner saya, dia backgroundnya adalah konsultan. Jadi memang dia sebagai direktur utama istilahnya, keren banget ya. Lalu kemudian ada saya yang memang latar belakang saya adalah pengembangan komunitas. Maka kemudian posisi saya tadi yang agak rumit itu, tapi bahasa Indonesianya pengembangan komunitas dan kemitraan. Saya sendiri memastikan bagaimana kami bisa bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki visi misi yang sama dengan Duanyam. 1, perempuan. 2 adalah kearifan lokal, dan yang ketiga adalah bagaimana bisa meningkatkan ekonomi bagi perempuan. Gitu. Jadi contoh kami ada di Papua, itu adalah kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan misalnya. Jadi tidak Duanyam yang kami tidak tahu apa-apa tentang Papua, tiba-tiba masuk memilih desa dan seterusnya, tidak. Kami melihat mitra kami siapa, dan kemudian di Nabire pun itu adalah putra-putri daerah yang menjadi mitra kami. Bukan saya yang tugasnya di Papua, tetapi kami memiliki partner-partner lokal yang kemudian mereka yang membantu kami. Kita kerjasama, kami memberikan masukan.
kakak, pembeli itu maunya anyaman yang ukurannya tuh harus sama. Pilih warna tali noken itu, jangan yang gonta-ganti, tua muda, tua muda, tua muda. Tapi kalau muda ya muda semua, tua ya tua semua. Jadi dari kami memberikan masukannya pembeli maunya apa. Teman-teman di lapangan yang lebih memahami bagaimana membangun komunitas, mereka yang fokus menerjemahkan permintaan dari pembeli kepada komunitas. Tetapi pasti ada batasan-batasan juga. Komunitas misalnya tidak bisa diganggu-gugat ketika ada acara adat, tidak bisa diganggu-gugat ketika ada acara gereja gitu misalnya. Nah itu juga kami komunikasikan kepada pembeli. Jadi memang bagaimana kami bermitra di level lokal. Di NTT pun kami memiliki mitra-mitra yang berbeda. Di Kalimantan Selatan kami memiliki mitra yang berbeda. Jadi pada akhirnya ketika kita bicara pelestarian budaya, kita bicara pemberdayaan perempuan, pelestarian lingkungan hidup, itu tidak mungkin jalan sendiri-sendiri. Pasti butuh kita berkolaborasi. Nah itu kurang lebih adalah peran saya. Bekerja dengan komunitas, kemudian bermitra, bagaimana kita bisa mencapai visi misi kita itu bersama. Baik Kak, terima kasih banyak Kak atas cerita yang sangat inspiratif ini Kak. Nah sebenarnya ada satu pertanyaan lagi tapi kakak kayaknya udah ngejawab. Nih pertanyaannya adalah bagaimana doanya berperan dalam mendukung pelestarian budaya daerah. Tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Nah dari keempat pembicara ini kita dapat pelajari terkhusus tadi yang Kak Hana bilang bahwa dari komunitas Duanyam ini, itu komunitas ya Kak? Bisa dibilang komunitas atau lembaga? Pengrajin, ya. Oh pengrajin, oke. Dari pengrajin Duanyam kita dapat belajar bahwa mereka tidak hanya mengambil keuntungan saja, keuntungan personal, tetapi emang memberdayakan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang berada di daerah-daerah terpencil seperti Papua, NTT, Kalimantan, bahkan Sulawesi. Sulawesi juga. Oh Kalimantan saja. Oh berarti OTW Sulawesi ini Kak. Dan itu dilakukan oleh anak muda. Wow, kalau Kak Hana bisa, pastinya kita juga bisa loh. Buat teman-teman yang nonton secara virtual, buat teman-teman YouTube, kalian bisa mengikuti dari cerita-cerita inspiratif keempat pembicara kita ini. Nah, selanjutnya karena ternyata sebenarnya masih ingin ngobrol lagi, tapi waktu sudah tidak memungkinkan untuk saya ngobrol langsung bersama keempat narasumber kita. Jadi saya membuka sesi bertanya untuk para hadirin di sini maupun para hadirin yang sedang menyaksikan secara virtual lewat YouTube PT Freeport Indonesia. Baik, untuk sesi pertanyaan pertama dibuka. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kapan lagi loh Kak? Oke. Baik, Kak. Oke, kayaknya saya harus berdiri ya, soalnya ini agak muter-muter dari tadi, agak pusing juga ya saya. Intelektual dan hak cipta, apakah karya dari suku Kamoro itu sudah didaftarkan haknya? Karena itu salah satu bentuk pelestarian budaya juga. Terima kasih. Baik Kak Hengki mungkin bisa langsung menjawab, apakah dari ukiran suku Kamoro ini memiliki hak intelektual sendiri atau enggak Kak? Bagaimana coba ulangi? Belum memiliki hak intelektual, oke. Jadi dari karya ukir atau jadi kami biasa membuat bukan hanya ukiran saja, ada juga budaya dan seni. Terus hak cipta orang yang membuatnya, orang yang mengukir, dia yang menjadi hak cipta. Dan satu barang itu tidak kalau suruh orang lain untuk membuat barang itu tidak mungkin akan sama. Walaupun orang lain yang buat, terus orang yang satu yang buat dan satu yang buat tidak akan sama. Karena hak cipta itu punya garis keturunan
masing-masing. Jadi kayak kita macam saya dari saya keturunannya dari nenek moyang dari buaya. Tugas saya hanya mengukir itu yang di bagian motif-motif buaya saja, tidak bisa ambil motif-motif ikan. Jadi hak cipta itu sudah dari dulu ada. Apakah sudah terjawab? Atau mungkin yang ingin kakak dapatkan adalah hak cipta secara hukum ya? Oke, adakah secara hukum bahwa misalnya saya orang Biak ingin mengklaim kalau ini ternyata sebenarnya ini patung dari Biak ini gitu. Nah itu kalau itu ada motif dari kita Papua, dari Papua, suku Kamoro punya motif itu berbeda. Terus dari macam Biak, terus Jayapura, terus Nabire, terus Serwi, itu motif itu berbeda-beda. Jadi kita bisa tahu, oh ini motif ini dari Jayapura punya, terus motif ini dari Biak punya. Oh gitu Kak. Oke baik. Jadi motif itu tidak bisa, walaupun kita mengklaim tidak bisa, karena masing-masing daerah sudah tahu motif-motifnya itu seperti bagaimana. Oke, jadi setiap daerah memiliki motif yang berbeda-beda dan sekali dari pengrajin suku Kamoro membuat ukiran itu ibaratnya satu limited edition. Jadi kalau membuat misalnya gambar buaya, ketika dia ingin membuat buaya yang satu lagi itu akan berbeda lagi. Begitu maksud kakak? Macam kita mau ukir sesuatu, terus kami angkat ukiran dari Jayapura punya, itu kan tidak bisa karena melanggar hak adat atau. Oh oke, berarti sudah ada hak cipta secara adat gitu ya Kak. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Untuk sementara. Oke, dan ini pertanyaan untuk semua pembicara ternyata ada dari panitia, yaitu apa tantangan yang dialami dalam upaya pelestarian budaya di Papua ini? Mungkin bisa dijawab oleh keempat pembicara langsung. Oke, mungkin dimulai dari Kahana. Boleh. Mungkin salah satu tantangan ini kami alami juga ketika di Nabire ya, adalah perajin atau penganyam yang kami temui itu sudah di atas umur 40 gitu. Dan alasan kenapa tidak ada perajin yang lebih muda adalah satu, masuknya informasi walaupun memang tidak selancar di Indonesia Barat ya, atau di kota-kota besar di Indonesia Timur, tetapi informasi tren bahwa menganyam itu bukan sesuatu yang trendy, menganyam itu tidak keren gitu. Masuklah budaya-budaya dari luar yang membuat anak-anak muda itu, bahkan kami temukan ada yang malu ketika dia pegang tali noken. Karena ya dia bilang ini nenek punya barang, bukan saya punya barang, ini mama yang urus, bukan saya yang urus gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, produk anyaman sendiri ini sebenarnya akan lestari ketika dia menghasilkan nilai ekonomi dalam bentuk tunai terutama. Dan produk-produk anyaman terutama dari daerah terpencil itu belum mendapatkan akses pasar yang baik. Dan bukan hanya ke pasar nasional, tetapi di lokal pun penyerapannya belum ada gitu. Jadi ketika kita melihat Duanyam gitu pertama kali masuk, banyak yang juga kemudian menanyakan untuk apa kalian urus anyaman gitu. Tidak akan ada yang beli. Dan akhirnya yang kami lakukan adalah kami berkolaborasi dengan brand-brand di Jakarta, seperti ada Cotton Ink gitu, bikin tas dengan anyaman. Baru kemudian ketika mulai muncul di Instagram, di video YouTube, baru kemudian kita bawa kembali, baru tuh nona-nona muda ini mulai bilang, ih ternyata mereka saja pakai ya anyaman, kami juga mau deh gitu. Jadi justru trennya itu dikembalikan, cerita dari produk-produk kerajinan ini yang harus diangkat sih gitu. Kasih. Oke baik, jadi dengan menjadikan anyaman itu sebagai tren, menciptakan tren baru agar menarik perhatian para generasi muda. Wow, keren sekali. Oke, selanjutnya Kak Marten.
Ya, tantangannya itu terlihat pada saat kami mengerjakan contoh yang apa saya sebut tadi adalah cerita berseri, 4 seri, judulnya itu adalah Dari Timur ke Timur. Nah, yang menyusun, bukan yang nyusun, yang mengumpulkan semua cerita lokal ini sudah almarhum. Dan dia menyatakan dirinya, saya adalah pemulung kearifan lokal pegunungan. Pemulung, ya. Pemulung kearifan lokal. Ya, dia mengatakan seperti itu. Karena tidak banyak orang yang mau untuk mengumpulkan cerita-cerita lokal, yaitu kaya akan nilai-nilai. Sehingga dalam buku yang kami sebut kurikulum Pakimahani Hano ini, waktu itu ditemukan ada 31 nilai orang pegunungan tengah Papua yang itu sangat kaya nilainya. Contohnya tadi di situ saya contohkan ada istilah namanya elok hogo. Itu adalah kecerdasan. Jadi setiap orang yang menganut nilai itu nilai-nilai kecerdasan dimunculkan, bagaimana cara melakukan, itu sudah dianut dari dulu sampai dulu. Nah, sekarang mau dimunculkan lagi. Siapa yang mau melanjutkan? Siapa yang mau menuliskan? Jadi buku itu serinya hanya sampai yang 4 doang karena yang mengumpulkan sudah meninggal. Nah, berharap anaknya bisa melanjutkan, orang-orang muda bisa menuliskan cerita-cerita yang mungkin tete neneknya dulu ceritakan seperti ada cerita, dan itu syarat akan nilai. Nah, itu menjadi salah satu tantangan. Yang kedua, bagaimana cerita-cerita lokal ini dibuat semenarik mungkin. Saya mengenal beberapa ilustrator Papua yang luar biasa gitu, dan itu harus sinergikan. Jadi masih gerak satu-satu nih. Kita pengen buat buku cerita yang menarik sekali dan itu betul full color dan juga menarik. Itu adalah khas Papua dan ceritanya itu syarat akan makna, itu butuh kolaborasi dan sinergi. Sehingga kalau dibawa ke anak-anak yang usia belajar baca, dari lihat gambarnya dia sudah senang. Itu akan menambah minat baca dan akan mendorong dia untuk terus mengenali dan mencintai budaya. Seperti tadi kan, tidak hanya dari nonton video tapi dari bagaimana buku-buku. Dan kita tahu sekarang bahwa kita masih butuh buku cetak ini gitu. Kita bicara internet, ketika pandemi anak-anak di pegunungan tidak bisa mengakses, mau nonton YouTube nggak bisa, listrik pun susah gitu. Jadi memang pelestarian budaya itu ya harus disinergikan dan harus ada orang yang mau menggali terus. Itu yang menurut kami ya butuh tantangan ini cukup besar. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak. Jadi mengemas nilai-nilai kearifan lokal dalam bentuk yang lebih menarik lagi, seperti salah satunya dengan membuat buku ilustrator ilustrator bergambar. Nah, dan kalau digital pastinya ada ya Kak? Beberapa sudah mulai diarahkan ke digital juga. Oh. Ada beberapa versi yang belum ada ya, belum semuanya jadi, tapi harapannya kita juga ke sana. Jadi anak-anak bukan hanya di kota pun bisa langsung mengakses gitu, dalam bentuk PDF atau bentuk aplikasi yang lain. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Kak. Kalau gitu kita bergeser ke Kak Hengki. Seperti pertanyaan yang tadi Kak, upaya bentar ya. Ya, bagaimana upaya pelestarian budaya menurut Kak Hengki, khususnya untuk kita anak-anak muda Indonesia? Kalau buat apa upaya pelestarian? Itu dari tugas kita sebagai generasi muda yang harus menjaga. Karena orang-orang tua kita ini sudah sedikit lagi dorang sudah pergi, Tuhan panggil. Nah, siapa yang akan menjaga budaya ini terus, dan siapa juga yang mau melestarikan agar budaya ini menjadi lengkap dan bisa bertahan. Tugas kita anak-anak muda dari Sabang sampai Merauke, kita harus menjaga. Dan bukan di Papua saja, seluruh Indonesia harus kita menjaga supaya Indonesia ini kuat akan budaya dan tetap jaya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak. Jadi dengan kita sebagai generasi muda harus terus belajar tentang budaya kita sendiri ya Kak. Oke, selanjutnya Kak Billy. Jadi
kalau kita kendala yang kita hadapi untuk dalam hal menjaga budaya ya. Tadi pertanyaannya begitu ya? Ya, upaya untuk melestarikan budaya itu seperti apa menurut Kak Billy? Budaya sudah ada sebenarnya. Hanya bagaimana kita menjaga dan melestarikan, tapi di zaman yang sudah cukup maju ya. Dan sebenarnya kita bukan lawan dari luar saja. Dari dalam kita sendiri di Papua, tantangannya berat. Kita lihat pengalaman barusan saja PON lewat yang berbicara tentang budaya Papua hampir semua dari luar. Dari luar ya. Kita hadapi hari ini seperti tadi mungkin ada lihat beberapa gambar ya, video ini. Kita keterbatasan untuk mempromosikan budaya kita. Akhirnya dari luar itu masuk, karena dari luar sudah punya channel ya, anak-anak bilang channel, bilang punya peralatan yang baik. Akhirnya mereka yang promosi budaya kita, tapi kebanyakan salah. Kebanyakan salah masuk pintu. Jadi kita harap baiknya itu anak-anak sendiri ya promosikan budaya. Mungkin lewat pendampingan macam tadi dari duanya, terus dari WVI. Mungkin lebih kayak mendampingi. Biar anak-anak Papua sendiri yang bicara dia punya budaya. Supaya itu dia lebih bernilai. Itu yang kita hadapi, kendala yang hari ini. Bahkan kita promosikan Kampung Yoboy sampai jadi 50 desa wisata terbaik di Indonesia. Banyak tantangan dan beberapa tempat, tapi ini sudah jadi fenomena baru di anak muda Papua bahwa akan muncul sendiri dari masing-masing kampung, terutama mulai ada media sosial ya. Kita harap bisa terutama dari pihak-pihak yang bisa mendukung mereka, paling tidak ada pembinaan yang bukan seperti pembinaan yang sudah sering dilakukan, tapi pembinaan dan pendampingan yang memang berkelanjutan. Bukan asal mendampingi, karena orang Papua kan kalau pukul dia itu 7 kali baru jatuh, bahkan lebih. Jadi jangan datang dampingi 1 hari pergi, tidak bisa. Begitu juga pukul dia begitu, harus sampai 7 berapa kali begitu. Jadi kalau itu model pendampingan harus kita ubah dengan cara yang sekarang. Karena itu bukan damping, itu ujian itu kalau 1 kali saja. Mungkin dari saya begitu saja. Lebih ke baiknya anak Papua sendiri yang bicara dia punya budaya. Dengan ada pembinaan dari luar seperti WVI duanya melakukan baik sekali. Itu. Terima kasih lagi. Baik, terima kasih banyak Kak Billy. Jadi ya akan lebih baik lagi bahwa kita sendiri sebagai anak asli, contohnya seperti anak asli suku Papua yang mempromosikan ataupun melestarikan dan memperkenalkan kearifan lokal daerah kita sendiri biar tidak ada pergeseran makna ataupun nilai-nilai dari budaya kita. Nah, terima kasih banyak Kak. Dan sebelum kita menutup acara ini masih ada, saya buka sesi bertanya untuk 2 orang. Kalau ada yang ingin bertanya silakan, mungkin bapak-bapak yang akan menjadi, oke. Silakan Kakak. Halo, selamat sore. Saya dengan Eva Butar-Butar. Izin bertanya ke Kakak Hengki. Kakak tadi disebutkan bahwa hanya marga-marga tertentu yang memiliki garis keturunan yang diizinkan untuk mengukir. Perempuan juga tidak bisa ya. Apakah ada kemungkinan bahwa ke depan perempuan dan marga-marga di luar dari garis keturunan diizinkan untuk melakukan ukiran seperti ini? Karena saya pikir semakin banyak yang melakukan akan semakin terjaga juga budaya itu sendiri, begitu. Terima kasih. Tes. Di dalam satu keluarga ada garis-garis keturunan yang berbeda-beda. Kalau
satu keluarga itu tidak punya anak laki-laki, maka iparnya itu yang menjadi ahli waris. Dan tugas dia tuh untuk menjaga dan akan mengembalikan ke yang punya lagi. Sedangkan perempuan memang jelas tidak bisa mengukir. Karena perempuan ini akan kawin dan masuk ke marga lain. Dan perempuan ini tidak bisa menjaga budaya atau dia punya bapak punya hak. Jadi dia suami yang jaga. Nanti kalau seandainya dia punya adik laki-laki sudah besar, dia akan kembalikan lagi ke dia adik laki-laki. Jadi perempuan tidak ada hak untuk mengukir. Dan semua yang mengukir juga itu yang disebut maramuwe. Tidak sembarang orang yang bisa mengukir. Walaupun kami sama-sama orang Kamoro, tapi tidak semua orang Kamoro yang mengukir. Ada garis-garis keturunan yang bisa. Paling cuma berapa garis keturunan yang sudah kawin dengan hak yang maramuwe punya anak perempuan dikasih mandat untuk jaga. Dan suatu saat apabila dia punya saudara laki-laki ada, suatu saat dia akan kasih kembali mandat lagi. Jadi dia tidak tidak Oke, mungkin Kak Billy bisa bantu. Oh, iya. Dia tidak mengangkat dia punya istri punya hak garis keturunan itu. Dia akan kembalikan ke dia istri punya adik laki-laki lagi. Seperti begitu. Oke. Berarti kalau boleh saya simpulkan bahwa tidak sembarang orang bisa mengukir ukiran suku asli Kamoro. Jadi mereka masih benar-benar memegang tradisi mereka yang masih sangat kental. Jadi tidak sembarang, bahkan perempuan pun yang asli suku Kamoro belum bisa untuk mengukir. Mungkin di antara kita di luar suku Kamoro yang pengen ngukir sih, oh boleh-boleh saja ya. Tapi itu berarti nanti bukan dinamakan ukiran suku Kamoro, karena nilai dari ukiran suku Kamoro itu adalah ketika dari garis keturunan itu yang membuat dan juga dari filosofi ataupun makna dari setiap ukirannya. Oke, apakah terjawab kah? Oke, selanjutnya satu pertanyaan kita buka lagi, ada yang ingin ditanyakan? Tadi kayaknya perempuan semua, di sini ada bapak-bapak dan juga ada kakak-kakak ganteng di sini loh. Yang ingin bertanya silakan Kak. Oh ya, silakan kakak ganteng. Ya, satu pertanyaan kecil untuk Mbak Hana. Doanyam itu kan kalau dilihat dari cerita yang tadi dibeberkan soal latar belakang dan fokus itu kan lebih ke pemberdayaan kaum perempuan. Apakah ada rencana nggak untuk berkolaborasi dengan kaum pria? Jadi ini saya mewakili suara kaum pria juga ya, karena bukan tidak mungkin banyak kaum pria di daerah itu butuh diberdayakan, dan banyak juga kerajinan-kerajinan di daerah itu yang digarap juga oleh kaum pria. Mengapa nggak dikolaborasi? Atau mungkin sudah punya visi ke sana, tapi saya pengen tahu aja sih. Terima kasih. Untuk menganyam sendiri, sejauh yang saya ketemu di NTT, di Nabire, lalu kemudian di Berau juga, di Hulu Sungai Utara, itu memang perempuan masih yang melakukan menganyam. Ada beberapa daerah yang memang sama sekali laki-lakinya tidak boleh menganyam dan memang harus perempuan. Tetapi karena Duanyam kita memberikan akses pasar secara langsung untuk produk-produknya, jadi yang kami lakukan adalah membangun rantai pasok, supply chain dari produk anyaman ini sendiri. Dan dalam rantai pasoknya itu peran laki-laki ada. Satu, mengambil bahan baku. Tidak bisa perempuan yang naik pohon setinggi 15 meter untuk mengambil bahan baku. Nah, itu adalah laki-laki yang mengambil. Bahan bakunya pun kami bayar dan kami beli gitu. Kemudian
logistik atau pengiriman dari bahan baku itu sendiri, itu juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi memang ada beberapa bagian dari supply chain kami itu yang memang diambil perannya khusus oleh laki-laki. Kasih. Baik, apakah terjawab? Oke, dan terima kasih untuk para pembicara yang sudah memberikan waktu dan juga berbagi cerita yang sangat inspiratif di sini. Dan sebenarnya kita masih ingin lanjut ngobrol-ngobrol, tetapi kita sudah berada di waktu yang tidak bersahabat, bukan tidak bersahabat karena keterbatasan waktu. Jadi kita akan mengakhiri diskusi atau dialog seni kita pada hari ini. Jadi dari keempat pembicara kita hari ini dapat kita ketahui dan kita pelajari bahwa kita sebagai generasi muda memiliki peran yang penting untuk melestarikan dan menjaga budaya kita sendiri. Kenapa? Karena budaya kita itu merupakan kekayaan dan identitas bangsa kita. Kalau sampai kita mengabaikan ataupun acuh dan malas tahu lah ya gitu, maka suatu saat budaya kita hanya akan tinggal nama, akan tinggal sejarah, dan kita akan kehilangan identitas kita. Dan dari sekarang guys, jadilah pemuda-pemudi yang kreatif, inovatif, dan inspiratif seperti keempat pembicara kita di depan ini yang sudah berbagi cerita-cerita mereka guys. Nah, pasti di antara kalian juga pernah mendengar pepatah seperti ini, tak kenal maka tak sayang. Ini pun juga berlaku dalam pelestarian budaya. Kenapa anak-anak muda Indonesia mereka tidak begitu tertarik terhadap budaya kita sendiri? Karena mereka tidak paham, mereka tidak begitu mengenal kearifan lokal kita. Karena mereka tidak mengenal, mereka tidak sayang, bahkan mencintai budaya kita sendiri. Karena dari itu, marilah kita menjadi pemuda-pemudi yang menjaga, melestarikan, dan memberdayakan budaya dan kearifan lokal kita sendiri. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak untuk para hadirin yang hadir di sini dan para pembicara. Begitu pula dengan teman-teman yang hadir secara virtual melalui YouTube PT Freeport Indonesia. Dan setelah dialog kita ini kita akan ada oke. Ternyata kita langsung ke penutupan ya. Saya agak sedih ya berpisah dengan teman-teman di sini. Tetapi setelah diskusi ini mungkin dari para hadirin di sini bisa ngobrol-ngobrol secara personal dengan keempat pembicara kita di sini ataupun tukar kontak yang ingin bergabung menjadi sukarelawan WFI ataupun menjalin kerjasama dengan Duo Anyam ataupun berkolaborasi dengan Pace Kreatif dan juga dari Maramoe Weaiku Kamerowe. Sekian dan terima kasih dari saya, Ludia Marian. Semoga share hari ini, cerita inspiratif hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, saya Ludia dan bersama tim pamit undur diri. Sampai jumpa.